Sejumlah aktivis melaporkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, ke Kejaksaan Negeri Garut. Bupati diduga melakukan tindakan korupsi dana bagi hasil perusahaan panas bumi senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Rudi, di samping pembohong, pembual, dia juga adalah pemakai ekstasi. Coba itu di PNN, di tes urinnya tuh. Saya dengan mata kepala sendiri sering melihat. Kerame di Kabupaten Garut nyaeta mantan Bupati Garut. Harta kekayaan Rudi Gunawan capai Rp 20 miliar. Wah. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir. Jadi kalau kita mau lihat mana yang baik gubernur ke Kabupaten Garut itu harus dilihat di anggaran. Sampai hari ini saya belum melihat kebaikan Pak Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Garut mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal perbaikan jalan desa diambil alih provinsi. Mohon maaf Bapak, 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati Garut. Sedikit informasi kepada mantan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Anda telah mengkritik kinerja Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak ngajabat selama 10 tahun keamanan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Berita yang lagi viral guys, Bupati Garut mendapatkan komentar dari KDM guys. Hal ini terkait dengan dana APBD guys, yang mana harta daripada Bupati Garut ini, daripada kata netizen, tidak lepas dari dana korupsi guys. Apakah hal ini benar-benar terjadi? Apakah benar Bupati Garut ini terlibat kasus korupsi guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan Mbak. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu, malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa, saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah Pak, karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salam untuk keluarganya, sehat selalu. Nah itu komentar dari KDM guys ya, yang mana KDM ini memberikan tawaran, tapi itu guys ya, daripada Bupati Garut ini tanggapannya ndak positif guys, kurang positif guys ya, sehingga Kang Deddy ini mengatakan beliau membantu ini nggak ada paksaan gitu guys, dan memberikan suatu kata-kata yang jelas, yang mana sering KDM ini sering di itu guys ya, sering di DM di TikTok sama warga Garut, yang mana terkait itu guys, infrastruktur yang jelek guys, sehingga dengan sangat terpaksa sekali KDM ini harus memberikan teguran. Ya di situ apakah bupatinya ini tersinggung apa gimana, itu kan suatu kewajiban daripada KDM guys. Jadi kalau kita mau lihat mana yang baik gubernur ke Kabupaten Garut itu harus dilihat di anggaran.
Sampai hari ini saya belum melihat kebaikan Pak Deddy Mulyadi ke Pak Kabupaten Garut. Kalau dilihat dari anggaran 2025 dan 2026, saya lihat APBD-nya ya, APBD-nya tidak ada panjang jalan provinsi di Garut yang bertambah akibat pembuatan jalan baru atau meningkatkan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Padahal jalan Pak Ridwan Kamil dalam 1 tahun pemerintahan Pak Ridwan Kamil itu 45 km. Kita merubah status jalan ya dari Cimareme yang ada di Caringin sampai ke ke Cikajang. Dulu kan jalan kabupaten, ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi, kan jadi lebar. Terus juga jembatan-jembatan ya gitu. Hari ini saya belum melihat di APBD-nya Jawa Barat 2026 ada panjang jalan provinsi. Kalau misalnya perbaikan jalan itu kan biasa tanggung jawab provinsi ya. Yang kedua, kita desa ini ya dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang hanya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD juga tidak ada. Jadi kan saya belum hari ini saya lihat dari APBD mudah-mudahan dan ini harus didorong oleh orang Garut. Karena provinsi hari ini sok bayar pajak motor. Pajak motor itu sekarang sudah ada, mobil aja saya ya sudah ada yang namanya option pajak PKB. Sok aya nu rek bayar kamari ada option pajak. Jadi sekarang ini tadi yang nanyanya apakah ada dana gubernur untuk kesenian, saya belum lihat, tidak ada. Di APBD yang sekarang itu tidak ada. 2026 ya Pak? 2026 lah, 2026 nu aya ge dikurut Pak. Itu kan tidak ada. Mungkin ada politik lain lah. Nah misalnya ada Ruti Lahu, saya lihat Ruti Lahu deh, sabarang aja. Misalnya kalau provinsi misalnya ya 10.000 saya Jawa Barat itu. Namun orang mereka bagian 500 berarti sadesa hanya 2 atau 1 sadesa kan. Kita lihat di APBD-nya. Di APBD kalau anggaran dari provinsi ya. Haji baik. Nah, itu klarifikasi dari Bupati Garut guys ya. Bagaimana menurut kamu guys? Sejumlah aktivis melaporkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, ke Kejaksaan Negeri Garut. Bupati diduga melakukan tindakan korupsi dana bagi hasil perusahaan panas bumi senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Kamis siang, sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Garut Menggugat atau Gugat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Garut. Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Mamik Lugiono, bersama sejumlah pejabat kejaksaan lainnya. Para aktivis ini menyerahkan laporan berikut bukti pendukung yang berisi melaporkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, atas kasus dugaan tindakan korupsi dana bagi hasil senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Dana bagi hasil atau DBH itu diperoleh Pemkab Garut dari 2 perusahaan besar panas bumi, yaitu Chevron Geothermal Energy dan Pertamina Kamojang dari tahun 2014 hingga 2016 sekarang. Namun anggaran tersebut dianggap tidak transparan terhadap publik dalam penggunaannya. Bupati kerap melakukan perjalanan di luar dinas yang terkesan menghamburkan anggaran. Yang dilaporkan mengenai dengan pengajuan dana bagi hasil tahun 2014 senilai 304 miliar. Ini artinya pengalokasian dan pertama pengalokasian, kedua kami juga tidak menemukan anggaran tersebut terrealisasi di tahun 2015 dan 2016. Nah, itu gugatan guys ya dari para LSM atau karyawan wartawan yang mana menggugat yaitu tindak laku daripada Bupati Garut ini guys, yang mana mengkorupsi kurang lebih dana 300 miliar yang dibagi hasil guys ya. Nah, ini merupakan suatu yang luar biasa sekali guys. Mantan Bupati Garut mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal perbaikan jalan desa diambil alih provinsi. Mohon maaf Bapak, 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, apakah pembangunan infrastruktur sudah merata? Sepertinya tidak. Soalnya banyak sekali laporan-laporan, aduan-aduan dari masyarakat Garut soal jalan butut, jalan rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten.
Pertanyaannya, Bapak 10 tahun tidak bisa membangun jalan. Nah sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat perhatian ke Kabupaten Garut. Kudu nama bunga atau merenan. Iya mah malah sebaliknya. Kan gara-gara ucapan Bapak yang merasa tidak ridho, tidak rela gitu. Jalan desa diambil alih ke provinsi. Cek Bapak aing teh yang geus sakirana embung mah digeser we nya anggarana teh ka kabupaten lain kumaha. Kan nu kaberatana teh ayeuna teh pemerintah Garutna akhirna wakil Bupati Garut berkomentar di pitina Kang Deddy Mulyadi. Tah komentarna ieu mah saran we Bapak, lebih baik Bapak sebagai mantan Bupati Garut duduk manis menikmati masa pensiunan, ulah beut ngaririweuh pejabat nu ayeuna keur ngajabat. Baik, percayakanlah kepada pucuk pimpinan Garut yang merenang Bupati jeung wakil Bupati nu ayeuna. Walaupun ayeuna teh nu katingali loba gerak, loba gawena teh ngan saukur wakil bupatina. Ayolah Pak, lamun misalkan Bapak beneran ieu mah nya peduli terhadap daerah Bapak, cinta terhadap masyarakatna, urang kawal bareng-bareng lamun misalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat meureun rek mengambil alih proses perbaikan pembangunan jalan di desa. Urang kawal we bareng-bareng dari mulai pembangunannya sampai anggarannya. Nah, jadi itu salah satu komentar netizen, guys. Anu kerame di Kabupaten Garut nyaeta mantan Bupati Garut. Harta kekayaan Rudi Gunawan capai Rp 20 miliar. Wow. Mantan Bupati Garut itu memiliki 19 aset. Nah, iya mantan Bupati teh. Wajib saja diperiksa. Oh, wajib betul, wajib betul. Wajib saja diperiksa. Wajib betul mah. Wajib saja diperiksa. Wajib dah. Periksa berangkat samare. Abu Yatak. Tah, sok atuh KPK da masyarakat Garut mah ngesatuju kabeh. Lamun mantan Bupati Garut diperiksa, aman lah gitunya. Nah, jadi masyarakat Garut setuju kalau mantan bupati ini diperiksa KPK, guys. Sedikit informasi kepada mantan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Anda telah mengkritik kinerja Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak ngajabat selama 10 tahun kamana wae Bapak. Jalan Garut baru tuh selama Bapak ngajabat. Gening kabuka nama Bapak Deddy. Ternyata Garut itu tiap tahun dana miliaran bahkan triliunan ke Garut. Duitnya ke mana Pak? Makanya di era Bapak jalan baru rutut. Cik Pak Ari mengkritik teh ngaca heula karena kerja Bapak ulah sosokan mengkritik, tapi kerja Bapak selama 2 periode 10 tahun itu kurang bagus Pak, kurang bagus ya. Sakit itu di pusat mah hatur nuhun. Nah, seperti itu guys ya. Rudi, di samping pembohong, pembual, dia juga adalah pemakai ekstasi. Coba itu di PNN, di tes urinnya tuh. Saya dengan mata kepala sendiri sering melihat waktu lagi saya di pendopo. Di samping judi, dia juga pemakai pembohong. Juga hobinya main perempuan juga. Bahkan selain itu dia juga rakus dengan kekayaan. Di samping memperkaya diri, seorang Rudi Gunawan sampai beli tanah atas nama Dadan, Hari atas nama ibu dia. Selain itu, Rudi pun termasuk orang yang kejam gitu. Contoh lah, masyarakat modus ya. Di kawasan Garut, penambang yang pakai cangkul, pakai linggis, itu dilaporkan. Yang saya bilang beliau adalah kejam, beliau melaporkan masyarakat kecil. Tapi beliau melakukan penambangan ilegal di kawasan Gunung Guntur, yaitu modus. Modusnya, di situ ada tanah pembelian lahan seluas 20 hektar di blok Titiis, kawasan Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Di situ adalah 20 hektar. Yang 10 hektar untuk kawasan wisata,
Yang 5 hektar untuk perkemahan, yang 5 hektar lagi untuk balai diklat. Pembelian tanah itu dari Bapak Haji Agus alias Haji Agus Odong. Haji Agus Odong itu adalah bapaknya Sherly Besi. Kalau itu Agus Odong, kalau saya pemirsa Agus Odeng ya. Rudi. Nah, itu salah satu klarifikasi netizen yang mengatakan bahwasanya mantan Bupati Garut ini pemakai guys ya, narkoboy guys. Jadi beliau salah satu pemakai dan suka sekali menghambur-hamburkan uang. Pokoknya jejak hidupnya ini penuh dengan gimana guys ya, pokoknya ndak layak lah guys ya sebagai seorang bupati guys. Seperti itu guys. Menurut kamu gimana nih guys? Sekarang kita ngomongin 1 tahun gak ada perubahan, wajar gaya kepemimpinannya begini. Nah, ini wakil bupatinya guys yang setelah itu mengundurkan diri guys. Slow, yang di bawah slow, udah agak ngebut sih, tapi nggak sebanding dengan tantangan yang ada di depan. Kita mau menembus ombak dengan kecepatan sekian, kapalnya kecepatannya di bawah itu ya nggak tembus. Kalau saya ngegas sendiri, apa yang terjadi? Ya nggak jadi apa-apa. Kalau saya ngegas sendiri, saya hanya bisa merubah paling tidak 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi kalau kerjanya barengan, minimal 30% dari Kabupaten Garut ada perbaikan. Itu hanya 30% kalau kerjanya barengan. Tapi kan berjangka waktu. Jadi nggak usah teman-teman media atau teman-teman organisasi LSM lain-lain ribet-ribet ngumpulin massa terus mengevaluasi. Saya sudah bisa mengevaluasi diri saya sendiri bahwa saya gagal dalam 1 tahun ini. Saya pribadi gagal, tidak ada perubahan yang signifikan. Saya mengakui, saya memohon maaf. Lantas, terus Ibu kalau gagal gimana? Mau ngapain? Gagalnya kenapa? Korupsi. Saya mutlak gagal secara hukum, saya patut mundur. Tapi gagalnya karena apa yang saya usahakan ternyata belum berhasil, berarti apa? Itu adalah keberhasilan yang tertunda. Gagalnya karena memang qadarullah belum. Bukan berarti saya tidak mampu, saya masih punya kesempatan 4 tahun lagi. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya minta Bapak Ibu baca surat Al-Mudaththir. Nah, jadi seperti itu guys ya, pengakuan dan klarifikasi dari wakil bupati ini guys. Oke, seperti itu guys perjumpaan kita malam hari ini guys ya. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys ya. See you next time guys.